sama sekali selama belajar masak ini. Kita sudah lihat semua fasilitas dan kegiatan KPM kita hari ini. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi, bisa datang langsung ke ION International Education, atau kalian bisa lihat video-video kami, atau bisa follow juga Instagram kami di ion_culinary college, atau nanti kalian bisa lihat di video-video berikut kami. Sampai jumpa, bye. Hai, welcome to Ion Culinary College. Selama ini kalian sudah pernah dengarkan Culinary Academy dan Culinary College. Nah, kebetulan hari ini kita ada kelas reguler dan kelas akademi. Akademi hari ini ada praktek dan teori. Yuk kita lihat seperti apa kelas teori dan prakteknya. Nah, sekarang kita ada di kelas offline untuk akademi sesi yang ke-15. Kita intip seperti apa yuk di dalam. Excuse me, Chef. Halo, Chef. Halo, Hari ini materinya tentang apa, Chef? kita lagi ngebahas kitchen tools. Oke, Chef Yudi. Halo, selamat siang. Hari ini masak apa, Chef Yudi? Hari ini kita masak beef PTO beef sama spring roll. Kita masuk ke ruang praktek kita. Oke, ini beres untuk masak. Halo, Chef. Halo. Ini Chef Kiki dan ini masak apa, Chef? Hari ini kita bikin kue tradisional teh kukus. Kayak macam olahan masakan. Dan kalau teman-teman mau belajar ini nggak bakal nyesel sih. Nggak bakal nyesel sama sekali selama belajar masak ini. Kita sudah lihat semua fasilitas dan kegiatan KPM kita hari ini. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi, bisa datang langsung ke ION International Education, atau kalian bisa lihat video-video kami, atau bisa follow juga Instagram kami di ion_culinary college, atau nanti kalian bisa lihat di video-video berikut kami. Sampai jumpa, bye. Halo, selamat siang semuanya. Sobat Detection, jumpa lagi di event barunya Detection yang tentunya sudah dinanti-nanti sama Sobat Detection semuanya dan akhirnya launching hari ini di Jumat tanggal 7 Mei 2021. Friday Fun Day Detection Yogyakarta sekarang sudah launching ya. Jadi Friday Fun Day ini adalah event baru dari Detection Yogyakarta yang dilakukan live Instagram untuk Sobat Detection semuanya. Gimana kalian di rumah masih puasa kan? Tentunya puasanya makin semangat di Jogja, panas banget. Tapi saya lihat teman-teman, sahabat, saudara semuanya masih semangat puasanya. Ya, Friday Fun Day adalah aktivitas kita bersama dengan Detection yang akan menghadirkan narasumber-narasumber kece yang akan ngasih kita banyak ilmu, yang akan membuka wawasan kita terkait dengan beberapa bidang di luar psikologi ya. Dan hari ini Detection Yogyakarta bersama dengan IELTS Culinary College. Di samping saya sudah ada perwakilan dari IELTS Culinary College, di mana IELTS Culinary College ini adalah satu tenan di ION International Education ya, yang melakukan banyak kegiatan tentang kitchen tentunya. Ya, kita sambut Chef Novi. Ya, Chef Novi ini adalah chef terhits, terkece, tercantik, soleha ya, yang akan menemani sahabat Detection dan saya ngobrol-ngobrol hari ini di Friday Fun Day. Kelihatan ya kalau kita hari ini mau ngomongin apa? Mau ngomongin tentang pembuatan pastry. Ini adalah wujud dari pastry. Ada nastar di sini dan ada putri salju di sini gitu ya. Oke, sahabat Detection semuanya, jangan khawatir.
hari ini kita nggak akan membuat sahabat detection semua kecewa. Kenapa? Karena sesuai dengan judulnya kita akan ngobrol terkait dengan cerita di balik pembuatan pastry bersama dengan Chef Novi gitu ya. Pastinya bakalan asik banget ya Chef. Masuk ke kitchennya ICC ya. Itu luar biasa, udah kayak masuk di master. Oke. Ya, Chef Novi ini adalah chef yang mendampingi siswa-siswa di Ions Culinary College ya, dan Chef Novi ini adalah salah satu chef yang nantinya akan mengisi di beberapa agenda dan kelas di Ions Culinary College sendiri. Nah, kita langsung saja berkenalan lebih lanjut dengan ICC atau Ions Culinary College itu apa sih, Chef Novi? Silahkan Chef Novi. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Kitchen Ions Culinary College. Ya, Hari ini kita live di kitchennya Ions Culinary College ya Mbak ya. ya betul. Hey, jadi selamat datang teman-teman yang udah pernah ikut kursus di Ions Culinary College di ICC pasti udah tidak Asing lagi ya, Chef pasti Novi. udah familiar dengan kitchen ini. Kemudian teman-teman yang pengen tahu juga kitchen seperti apa, karena kita punya 2 kitchen Yap. di sini, Miss. Kita ada ruang demo di sini dan Ya. ada kitchen yang utama. Kita ada kitchen yang lebih besar di dalam. Kalau teman-teman mau lihat, kita tunggu di sini. Boleh langsung datang ya di Datang. Ions International Education, tepatnya di Jalan C Simanjuntak nomor 50, Yogyakarta. Ya, oke, tapi supaya yang di luar Jogja juga bisa ngintip-ngintip, makanya kita live di Instagram ya kan, Chef Novi semua dari luar Jawa, dari luar Indonesia bisa lihat sebenarnya kitchennya ICC kayak apa sih yang luar biasa ini. Oke, sesuai dengan topik kita, ngobrol tentang pastry nih, Chef Novi ya. Pastry itu apa sih? Pastry itu sebenarnya pastry itu diambil dari bahasa Perancis, pastry itu diambil dari bahasa Perancis. Awalnya itu patisserie, Miss. Oh, patisserie ya. Kemudian Sering dengar ya sebenarnya ya tentang patisserie. Oke. kemudian kenapa disebut patisserie? Sebenarnya apa sih yang disebut patisserie? Itu sebenarnya makanan-makanan yang dibuat dengan tepung, dengan telur, dengan gula, dengan campuran dari produk, atau yang biasanya rasanya manis itu biasanya kita sebut pastry, Miss. Oh, oke, siap. Berarti bedanya dengan bakery atau baking. Bakery itu termasuk dalam bagian pastry, Miss. Tapi Oke. ya, pastry itu dibagi 2, ada pastry dan ada bakery. Kalau pastry itu lebih ke yang cake, cookies, ice cream, lebih manis, lemaknya lebih banyak. Tapi kalau bakery itu biasanya olahan-olahan pastry yang menggunakan pengembang. Biasanya pengembangnya itu adalah yeast atau ragi, teman-teman. Jadi Oke. seperti croissant, Ah. pastry, roti-roti manis, itu masuknya ke bakery karena ada pengembangnya. Ada pengembangnya. Oh. Betul. Jadi ada 2, pastry itu sendiri dan ada bakery. Ya, di mana bakery itu identik dengan pengembang ya, berkembang. Oke, kalau pastry itu lebih kepada makanan-makanan manis yang kaya lemak ya. Betul. Jadi saya juga wujud dari pastry dan bakery ya. Iya, kita pencernaan pastry. Bener banget. Oke. Nah, itu tadi seputar pastry, artinya ngulik sedikit tentang arti dari pastry ya. Sobat detection semuanya dan sobat Ions Culinary College yang ada di rumah maupun di mana saja, kalau mau nanya-nanya ya, nanti silakan langsung ketik pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan dan Chef Novi akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan sama sobat detection semuanya. Nah, sekarang nih, Chef, kan kita mau ngobrol tentang pastry nih. Sedangkan pastry itu kan ada macam-macam ya, ada banyak banget gitu. Nah, apa sih yang menyenangkan dari pembuatan pastry menurut Chef Novi sebagai seorang chef? Karena menurut saya pastry itu sangat menyenangkan karena saya di sini juga sebagai pengajar pastry di Ions Culinary College ya, teman-teman ya. Kenapa pastry itu menyenangkan atau lebih menyenangkan daripada cooking yang lain? Sebenarnya cooking yang lain juga kalah menyenangkan. ya. Tapi pastry itu lebih menyenangkan bagi saya karena kalau kita membuat pastry, teman-teman, kita itu seperti kayak kita bisa mengekspresikan apa yang
sedang kita rasakan gitu. Terus misalnya pastry itu misalnya saya buat cake, red Mhm. velvet. Red velvet yang saya buat hari ini itu bisa berbeda dengan red velvet yang saya buat kemarin atau besok. Oke. Coba karena itu dipengaruhi juga sama mood saya Oh, gitu. siap siap siap. Terus, kadang saya punya bayangan juga, hari ini saya mau buat red velvet yang seperti ini nih, gitu. Tapi besok 2 hari lagi red velvet yang ada di bayangan saya itu sudah Sudah berbeda. berbeda gitu. Gitu. Oke, ini berarti bahwa pembuatan atau proses kita, beraktivitas di kitchen, khususnya ketika kita membuat pastry, ini sangat dipengaruhi sama rasa dan hati ya, Chef Novi ya. Nah, guys, sahabat detection semuanya, berarti ketika kita berada di kitchen, kita itu secara langsung sedang melakukan olah rasa. Kita secara langsung sedang membuat diri kita belajar untuk bisa mengendalikan diri dalam banyak hal. Yang pertama, mengendalikan diri untuk berlebihan, membuat hal-hal yang tidak apa, mungkin tidak termakan nantinya ya, hanya mengedepankan nafsu, aku pengen bikin ini bikin ini. Tetapi kitchen ini bisa menjadi satu tempat atau wadah untuk kita benar-benar mengekspresikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Misalkan lagi happy nih, lagi girang nih, aku bikin red velvet, lagi so sad, bikin black forest, misalkan gitu ya. Oke oke. Nah, aktivitas di kitchen kalau tadi saya ngintip, Chef Novi lagi bikin pastry, itu saya melihat sangat sabar banget berproses bersama dengan si adonan, ya kan? Apa namanya, kalau orang Jawa bilang neritik ya, ditambah ini, dibikin begini, dibikin begini, dibikin begini. Ya, feel-nya dapet, pikiran juga tercurahkan di situ ya, Chef Novi ya. Kemudian ada rasa di mana, saya harus bisa membuat si tester atau penikmat makanan kita itu menjadi puas, begitu. Ya, oke. Nah, dalam rangka puasa nih, Chef Novi, pastry sendiri itu banyak diminati nggak sih sama teman-teman atau sobat semua yang di rumah, menurut Chef Novi gitu ya? Dari proses pembuatannya kan saya tadi melihat juga tidak gampang, tapi juga sebenarnya nggak susah gitu ya. Itu apakah peminatnya banyak sih terkait dengan pastry ini? Banyak fenomena juga mulai ada apa namanya, toko-toko kue yang bermunculan sekarang ini, gimana Chef Novi? Nah, iya karena, bisa dikatakan kalau program pastry di Beyond Culinary College ini adalah program yang unggulan kita juga, Mbak. Wow, banyak Oh, diminati ya banyak berarti ya? diminati, tidak hanya biasanya kebanyakan itu diminati oleh remaja putri, Mbak. Oh, oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga remaja putra itu sekarang sudah banyak yang ambil program pastry juga, gitu. Oh, Walaupun pastry kan memang identiknya kita harus sabar tadi iya ya, Mbak, ya, benar, kita heeh, harus telaten karena banyak telaten, yang betul dikerjain betul gitu. betul. Biasanya kan itu kebanyakan dikerjakan oleh wanita, Wanita, tapi ya. laki-laki pun sekarang udah mulai banyak yang Oh, ikut sudah mulai program banyak ya? pastry. Oke. Jadi ternyata kalian para cowok-cowok ya, yang tertarik untuk bikin pastry dan kepo-kepo bikin pastry yang bener tuh gimana sih ya, udah nyobain, nyontoh di YouTube berkali-kali, ternyata belum puas juga sama hasilnya, boleh langsung datang ke IONS International Education, lantai 1 ada IONS Culinary College, di sana bisa ketemu sama Chef Novi, ya. Oke. Nah, Chef, apa namanya, kalau tadi Chef Novi mengatakan bahwa peminatnya itu kebanyakan perempuan karena ini itu berkaitan dengan hal-hal yang detail ya. Terus habis itu harus ekstra sabar dan lain sebagainya. Saya jadi ingat kayak tes psikologi ya. Tes psikologi itu kan juga ada tes untuk melihat ini seberapa apa namanya, seberapa detail sih orangnya, cinta sama ketelitian atau enggak sih, cinta sama hal-hal yang apa namanya, butuh kesabaran atau enggak, ketangguhannya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa kita asah lewat memasak ya, lewat membuat pastry, itu tadi. Nah, kalau kelas-kelasnya sendiri Chef di ICC itu seperti apa? Oke, selain kelas pastry, kita di kelas pastry sendiri teman-teman di Ion Culinary College itu kita punya 6 program. Jadi ada pastry 1 sampai pastry 6. Nanti teman-teman bisa, lihat di sosial media Ion Culinary College karena di situ pastry 1 itu belajar tentang apa, kemudian pastry 2 belajar tentang apa. Di situ sudah ada menu
pilihannya, ada materi yang teman-teman bisa pilih sendiri karena setiap program itu pasti kita punya materi sendiri-sendiri, Miss. Gitu. Misalnya pastry 1 itu akan belajar tentang pastry kontinental Oke. atau pastry yang jajanan pasar, Miss. Oke, Iya, siap. tradisional. Kemudian pastry 2 itu belajar tentang cake, cookies, muffin, pie, seperti itu. Kemudian ada bakery juga di pastry 3. Kemudian tidak hanya olahan, tapi kita juga ada pastry yang belajar tentang dekorasi juga, Miss. Oh, Karena ada dekorasi kan decorate juga ya. Kreativitas itu tadi ya, Chef betul, Novi ya. karena dekorate itu kan termasuk salah satu bagian penting di pastry kan, Miss. Tepat, jadi cantik, jadi enggak jadi pengen makan maksudnya. Atau justru nggak mau dimakan. Jadi menarik, konsumen yang mau kita ini ya, Iya, yang mau mau kita kita tuju ya, mau kita sasar ya. Kalau anak-anak dekorate-nya kayak apa, kalau remaja dekorate-nya seperti apa, termasuk tone warna-warna yang digunakan seperti apa juga diajarkan ya, Chef betul. Novi ya. Jadi kita belajar itu dari basic-nya sampai nanti pengembangan kita akan ajarkan semua di sini, Miss. Selain pastry, kita juga punya banyak program yang lain, tidak hanya pastry saja, tapi kita ada cooking juga. Cooking mulai dari masakan Nusantara, Western, Japanese, atau teman-teman sekarang yang lagi suka coba-coba masakan Korea. Daging bolak-balik ya. Betul, teman-teman bisa belajar di sini. Misalnya buat bulgogi atau teman-teman mau buat kimchi, mau buat tteokbokki yang sekarang lagi disukai remaja-remaja, Miss. Yes. Bisa datang ke sini, cukup datang aja, teman-teman bawa badan, daftar, bahan, alat sudah kita sediakan. Nanti hasilnya teman-teman bisa cicipin dan bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang di rumah, bisa praktek lagi ya. Oke, nah ngobrol tentang memasak ya, kalau dari ceritanya Chef Novi tadi, ternyata memasak itu bisa menjadi satu tempat untuk kita belajar mengembangkan diri, terutama dalam hal soft skill. Kalau masaknya sendiri sudah tentu kita akan punya keahlian tentang memasak. Tetapi di balik memasak itu tadi Sobat Detection bisa belajar banyak hal. Ya, dan untuk memasak, teman-teman itu nggak perlu sebenarnya nunggu dulu aku memang cinta memasak, gitu kan? Bisa saja kalau sekarang kepo lalu pergi ke Ions dan nanya-nanya boleh banget. Siapa tahu nanti dari situ Sobat Detection semua bisa mendapatkan wadah untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan hati, mengekspresikan pikiran ya. Kemudian ngajak teman-temannya yang lain untuk ke sini supaya apa? Supaya bisa bersama-sama belajar. Kenapa? Karena di Detection sendiri ada yang namanya kelas pengembangan diri. Salah satunya peserta kelas pengembangan diri akan diajak untuk terjun ke kitchen supaya mereka bisa berdinamika di dalam kitchen. Nah, hasil survei kita bersama dengan para siswa semuanya, siswa-siswa seneng banget kalau udah ada di kitchen Chef Novi. Mereka benar-benar bisa, wah ternyata begini ya, ternyata begini ya. Dan di kitchen sendiri mereka bisa merefleksikan berbagai macam hal. Terutama adalah bagaimana kita berproses untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang paling gampang itu memang memasak. Kenapa? Karena memasak kita nggak perlu keluar rumah, karena setiap rumah pasti punya dapur. Betul. Ya kan? Dan sekarang kita juga mau menghindari yang namanya makanan-makanan instan. Kalau kita bisa bikin sendiri, kita bisa belajar, kemudian kita bisa sajikan sendiri. Kenapa kita mesti banyak mengkonsumsi makanan-makanan instan seperti itu? Saya tertarik tadi sama Chef Novin mengatakan bahwa bikin topoki. Dia sekarang udah banyak banget loh yang instan yang kita tinggal rebus aja gitu kan. Kalau dulu kita mau makan itu harus ke resto. Sekarang di swalayan itu udah banyak banget. Ya, sama seperti ketika kita mau makan mie gitu ya atau mau makan spaghetti dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah tinggal beli yang orang bilang akan gini, kalau ada yang mudah, kenapa sih kita mesti yang sulit gitu? Padahal bukan soal sulit, tetapi kita mesti lihat prosesnya sampai kita mendapatkan sesuatu itu tadi. Dan saya melihat ya sebagai pengamat, saya dari psikologi gitu ya, sebagai pengamat kitchen gitu kan, ternyata berbeda karakter orang yang sering ke dapur dengan yang jarang banget ke dapur. Oh iya, Miss. Orang yang sering ke dapur itu mereka cenderung bisa menghargai proses. Cenderung ya, itu bukan berarti semuanya begitu. Tetapi lebih cenderung menghargai suatu proses. Ketika kita kepingin mendapatkan sesuatu. Kemudian orang yang sering ke dapur mereka
lebih bisa mengapresiasi orang lain dan dirinya sendiri. Nah, ini yang terpenting. Jadi bukan soal aku masuk kursus memasak lalu aku bisa menjadi chef, enggak juga gitu ya. Tetapi lewat kegiatan memasak, kursus memasak, kita betul-betul bisa mengolah diri untuk menjadi individu yang lebih good lagi. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke sesi tanya jawab, tetapi bagi teman-teman atau sobat detection semua yang belum kepikiran mau nanya apa sekarang, boleh nih sambil dengerin, mikirin pertanyaannya apa gitu ya. Tapi kalau ada yang sudah muncul pertanyaan terkait dengan ICC, mau nanya tentang ICC, mau nanya tentang pastry, mau nanya tentang resep, mau nanya tentang bagusnya masak pakai panci merek apa gitu ya, boleh nanti Chef Novi akan jawab. Kalau nanya ke saya nanti sayanya yang nggak bisa jawab gitu kan. Oke, kita cek dulu apakah sudah ada pertanyaan sambil menunggu dan belum ada pertanyaan. Oke, lanjut ya Chef Novi ya. Nah, saya mendengar nih di ICC ini ada holiday program yang akan dilaksanakan nanti setelah Lebaran ya. Nah, apakah holiday program ini juga kaitannya dengan pastry atau ada program yang lain, Chef Novi? Betul, Miss. Kita setelah lebaran teman-teman, kita punya ICC itu punya holiday program. Jadi kita menjembatani untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa mudik setelah lebaran ini atau teman-teman yang sekolah dan kuliahnya masih online. Jadi biar kita tetap bisa produktif, Miss. Jadi setiap hari Sabtu mulai tanggal 22 Mei, 29 Mei sampai 5 Juni kita ada holiday program teman-teman. Cukup dengan membayar 100.000, teman-teman sudah bisa cooking, masak di kitchen-nya Ions Culinary, itu pastinya dengan menu pastry pilihan kita, disesuaikan dengan apa yang sekarang lagi hits ya, ya? betul lagi hits di luar sana. Nah, contohnya misalnya tanggal 22 Mei, kita itu menunya ada pound cheese cookies, teman-teman. Wah, enak loh itu. Ya kan, palm cheese sekarang udah mulai muncul di Instagram ya gambar-gambar palm cheese ya. Betul. Yang kepo banget, pengen bisa bikin palm cheese, lebaran besok sudah bikin sendiri, nggak order di apa namanya temen atau di penjual cookies gitu ya, udah bisa bikin sendiri tanggal 22 nih bisa ikut ya. Chef ya. Oke, selanjutnya Chef. Oke, jadi tanggal 22 kita ada palm cheese cookies bagi teman-teman yang suka keju, terus kemudian tanggal 29 kita itu ada Portugis cheese tart, teman-teman. Yang kayak apa sih itu? Portugis cheese tart itu seperti ektar, teman-teman. Jadi Oke. creamy-creamy gitu Mbak feelingnya. Luarnya itu crumble yang crunchy gitu Ya. ya. Jadi nanti kalau dimakan satu gigitan itu ada crunchy-nya, ada Ada creamy-nya juga, lumernya. betul. Enak banget. Ngabuburit kemana ya? Ke Ion saja ya. Oke, lanjut. Kemudian tanggal Mei, teman-teman kita ada menunya itu ada almond spiku, teman-teman. Almond spiku kayak apa lagi tuh? Almond spiku itu seperti bolu, tapi atasnya ada almondnya. Oke. Bolunya itu lebih lembut, teman-teman. Sponge cake-nya itu lebih lembut. Pokoknya kalau masuk mulut itu langsung lembut, nggak ada seret-seretnya. Terus teman-teman yang suka kacang-kacangan, yang suka almond, wajib cobain almond spiku karena itu rasanya kacang sekali. Oke, siap. Wah, tiga-tiganya saya suka semua, Chef. Ya, karena saya paling senang sama yang namanya cheese. Saya paling senang sama yang namanya almond. Kalau beli donat tuh sukanya donat almond. Kalau beli cake, dessert dan lain sebagainya sukanya yang cheese. Kayaknya cocok nih ya kita ikut holiday programnya Ions Culinary College yang akan diadakan 3 batch. Yang pertama ada di 22 Mei yaitu pembuatan palm cheese ya. Kita akan belajar bersama bikin palm cheese. Kemudian yang kedua ada di 29 Mei kita akan membuat Portugis cheese tart ya. Kemudian batch ketiga ada di 5 Juni 2021 kita bikin almond spiku. Aduh, lebaran tahun depan kayaknya udah nggak akan order kue lagi nih ya. Hampers semuanya bikin sendiri ya. Siap Novi ya. Teman-teman bisa open PO ya Mbak? Nah, jadi sekarang harus mulai berpikir ya. Nggak cuma order, tapi buka orderan gitu ya. Betul, karena siswa-siswa yang datang ke ICC itu kebanyakan juga siswa-siswa yang dia mau buka usaha nih. Oke.
apalagi usia pastry itu terus kemudian siswa kita udah makin banyak yang berkembang usia pastry-nya. Ya, benar. Teman-teman yang mau tahu apa aja sih sebenarnya siswa kita itu berapa apa ya progresnya itu sudah sampai Sampai mana? mana? Oh, dan siapa aja sih Nah, yang masuk ke sini? betul. Chef Novi? Nah, biasanya kebanyakan itu adalah siswa-siswa yang sudah mempunyai usaha dulu, Miss, gitu. Oke. Misalnya usaha pastry, dia sudah mulai berkembang, terus mau Nambah memperbanyak ilmu lagi, menunya, upgrade betul, lagi ya. upgrade lagi menu-menu yang ada, biasanya kursus ikut di Ion Culinary College. Oh, iya, Kemudian iya. atau yang baru, merintis usaha baru, terus sekarang sudah mulai berkembang, itu juga banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di sosial medianya Ion Culinary College kalau Mau tahu ya, Betul. mereka itu sekarang sudah seperti Hmm. apa gitu ya. Buatannya Ion Culinary College gitu. Mengembangkan diri di sini itu seperti Betul, apa karena ya. progresnya sangat terlihat sekali nih. Oke, siap. Nah, apakah ada mami-mami juga yang datang ke sini untuk belajar? Nah, ada mami-mami, jadi mulai anak-anak teman-teman di sini dari playgroup TK sampai mami-mami, mami yang arisan bareng. Heeh, Arisan oke. kan biasanya cuma ngobrol ya, Miss, Ngobrol ya. aja ya. Supaya lebih produktif, para mami itu sambil cooking di Ion Culinary College. Wow, asik ya. Jadi arisannya bisa ada kegiatannya. Iya, betul. Kemudian ada juga kita komunitas itu yang satu teman sekolah. Oh, iya. Misalnya pertama itu cuma 2 orang aja, 2 orang siswa yang cooking di sini, terus Heeh. karena asik kan, Iya, karena betul. seru, mereka ngajakin temennya, Temennya. akhirnya satu kelas ikut semua cooking di sini. Hebat ya, Mas. Orang tuanya pun yang nganterin juga jadi kayak tanya-tanya gitu, Nah, Mas, iya. apa aja programnya, dan akhirnya coba-coba Coba-coba, programnya di oke. Culinary College. Iya, sahabat detection juga bisa mulai dari coba-coba Iya. sebenarnya di event holiday program ini ya. Jadi kalau memang, aduh entar aku udah spend invest sekian ternyata, aku belum bisa all out nih gitu kan, coba dulu di holiday programnya, pasti nanti akan ketagihan masuk ke regulernya ya. Oke, nah saya tuh sering lihat nih Chef Novi, anak-anak kecil-kecil masuk ke kitchen, itu gimana cara dampinginnya? Oke, jadi untuk anak-anak memang kita ada pendampingan khusus, Miss. Jadi misalnya satu kelas itu hanya untuk 1 chef dan 2 siswa. Karena kalau anak-anak kan memang harus diperhatikan juga Heeh, kontak dengan pisau, kontak iya, dengan kompor kan. Jadi betul. kita sangat menjaga safety juga untuk mami-mami di luar sana yang misalnya masih takut kalau, oh nanti anak saya cooking di Ion Culinary College takut tangannya kena pisau atau kena cipa Kembang tangannya. api misalkan kayak gitu ya, Hmm, heeh. jangan takut mami-mami karena di sini kita sangat menerapkan safety juga gitu. Oke, ya, Setiap siswa yang masuk pasti kita pakai apron, pakai topi, pakai safety shoes, kita yes. sediakan semua. Kemudian kita dampingi dari prepare, dari sampai pengolahan dan sampai plating. Iya, Kita dampingi dengan chef-chef yang pastinya sudah profesional di program. profesional, iya, benar. Dan, apakah kalau, anak-anak ini juga akan belajar sama seperti yang remaja atau dewasa? Artinya kan tadi ada kelas pastry, ada kelas yang memasak, betul-betul memasak makanan-makanan apa ya, olahan seperti apa namanya? Western. Iya, benar, kayak western, kemudian oriental dan lain sebagainya ini tadi. Apakah mereka juga belajar itu atau programnya berbeda, Chef? Untuk anak-anak kita programnya kita sesuaikan dengan dewasa, cuman kalau untuk anak-anak itu pasti kita berikan basic-nya dulu, Miss, Oke, gitu. seperti apa itu, Chef? Contohnya misalnya anak-anak itu kalau sudah masuk Ion Culinary College pasti kita edukasi itu minimal anak-anak itu tahu dasar-dasar saus gitu. Misalnya saus itu dasarnya ada Hollandaise, ada demi-glace, itu anak-anak sudah tahu. Padahal yang seharusnya belum tahu mereka udah tahu ya, Miss, ya, kalau Lebih untuk tahu itu. daripada saya berarti, Chef. Aduh, saya taunya makan. Oke. Mereka sudah punya bekal itu kalau misalnya mau mengembangkan besok saat remaja, misalnya ikut kompetisi gitu bisa banget, Miss, karena Oke. dulu ada anak-anak yang ikut, kursus di Ion Culinary College, kemudian ikut MasterChef teman-teman, Heeh. itu jadi runner up nomor 2 Oh, MasterChef Junior. iya. Ada itu MasterChef Junior, oke. MasterChef Junior batch 2 kalau nggak salah ya. Oke, Itu karena belajarnya di Ion Di Culinary Ion. College, terus kita dampingi terus sampai akhirnya dia jadi runner up di MasterChef Iya, Junior. wow, hebat. Kelas pastry sendiri. Tuh. Rata-rata, mereka itu bisa
bikin pastry itu tuh berapa lama? Kita ada kelas itu yang 1 bulan dan 3 bulan, teman-teman. Sebenarnya di kelas 1 bulan pun kita sudah kasih basic-nya, misalnya basic cookies, basic muffin, basic pie, basic cake. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ambil kelas 1 bulan, itu sebenarnya sudah bisa mengembangkan menu yang ada di materi 1 bulan tersebut. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman memang mau expert di pastry, teman-teman langsung ambil saja yang 3 bulan, Miss. Karena Oh, dari dasarnya, dari basic sampai pengembangan olahan-olahan pastry itu semua kita berikan di situ, tidak hanya teori, praktek, kita semua kasih di situ. oke, siap. Kalau tadi saya di awal udah menanyakan, senengnya ya, senengnya di dapur ya. Sekarang tantangannya, terutama dalam pembuatan pastry. Tantangannya sendiri apa sih, Chef Novi yang terkadang itu membuat orang-orang menjadi give up, gitu? Apa itu? Tantangannya apalagi di pastry memang level pastry itu level kegagalannya itu lebih tinggi daripada cooking yang lainnya ya, Miss. Oke. Karena kalau pastry itu kan kita harus mulai dari timbang, prepare bahan, pemilihan bahan pun harus benar-benar kita, eee, detail memilihnya teman-teman. Misalnya whipping cream itu harus tidak pecah, harus masih tersegel seperti itu. Karena kalau misalnya nanti tercampur dengan bahan lain atau whipping cream-nya itu sudah tidak baik, pasti kita mixer, kita kocok itu dia tidak akan bisa kental lagi. Nah, Oh. pastry itu lumayan memang level kegagalannya lumayan tinggi, Miss. Itu sih yang jadi kayak, ketakutan kita. Jadi Iya iya iya. harus dari prosesnya tadi yang Miss jelaskan memang kita harus sabar, harus teliti, harus telaten, bener-bener dari prepare itu jangan sampai nimbang bahan itu lebih dari 5 gram. Apalagi untuk pengembang-pengembang misalnya ragi, kalau misalnya lebih 2 gram pun itu pasti nanti akan mempengaruhi adonan yang kita buat, Miss. Oh, ya ya ya, pantas saya kalau bikin roti gagal terus ya, guys. Jadi mungkin karena saya belum belajar di Ions Culinary College ya. Jadi nanti saya bisa minta Chef Novi untuk, ajarin kalau saya masuk ke sini. Apalagi di holiday program tadi ya, semua pasti kita akan mendapatkan. Mungkin tidak sekomplit kalau kita masuk ke kelas ya, tetapi at least kita udah icip-icip, dasar-dasarnya kita tahu dan akhirnya nanti kita akan bisa untuk praktik sendiri di rumah, ya kalau memang masih mau kepo dan haus ilmu lagi, masuk ke kelas regulernya ya boleh banget gitu ya. Kalaupun enggak, itu juga bisa, praktis bersama dengan teman-teman yang lain, sobat-sobat yang ada di rumah, sehingga nanti teman-teman semua, sahabat semua akan bisa menjadi expert gitu ya, Chef Novia. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah disampaikan tantangannya dan Chef Novi sudah menyampaikan nih, apa namanya, tipsnya, jadi kayak tadi harus sabar, harus betul-betul teliti, itu kan tips dari Miss Novi ya, kayak gitu. Jadi itu bisa dipraktekkan nih sama sobat detection semua yang memang rata-rata kita saat ini karena puasa itu kan jadi banyak yang suka explore masak-masak ya, biar kita itu tidak nyobanya berkali-kali gitu, kita ekstra hati-hati saja dari awal ya, nggak gerusa-gerusu gitu ya, memasak sehingga hasilnya akan menjadi good banget. Nah, kalau ngobrolin tentang coba-mencoba, kemudian tadi kita juga mesti berproses dengan baik, lagi saya akan menyebutkan dan menyampaikan bahwa fix kegiatan kitchen, kegiatan memasak ini bisa membuat kita menjadi orang yang tangguh dan survive. Artinya bahwa kita bisa trial error di sini gitu ya, tanpa judgement terhadap diri kita sendiri, tapi kita nyoba terus, sehingga kita dapat formula dan resep yang oke gitu. Karena masuk ke IELTS Culinary College pun bukan yang datang pertama langsung bisa masak gitu kan, tapi kita pasti akan mencoba trial pertama, trial kedua, oh ternyata nanti akan dievaluasi sama Chef Novi, tadi nimbang raginya lebih 1 gram ya gitu. Kok ukuran rotinya kayak Miss Dipe gitu ya, harusnya kan kayak Miss Novi gitu kan. Oh enggak, ini kelebihannya 4 gram gitu. Oke, jadi, kita akan betul-betul dilatih untuk bisa menjadi orang yang teliti, sabar, kemudian tough ya, survive dengan segala, stresor yang muncul gitu. Karena kalau memasak pun kan terkadang di dapur itu kan situasinya panas ya, chef, meskipun di Ion sama sekali nggak panas ya, karena ada AC-nya banyak gitu.
Tapi kalau kita di rumah, itu menjadi salah satu stresornya. Kemudian kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Sebenarnya bukan dituntut, tetapi kita secara tidak langsung akan lahir menjadi orang yang kreatif ketika kita sudah masuk di dapur. Kenapa? Kita lihat chef, masaknya pakai panci-panci mahal. Masaknya pakai spatula yang kalau kena api mungkin nggak akan kenapa-kenapa. Sedangkan di kitchen kita, di dapur kita, aduh, kita belinya di mana gitu ya. Tapi itu justru akan membuat kita menjadi semakin kreatif gitu. Supaya kita itu bisa mendapatkan hasil yang sama dengan perlengkapan yang kita punya. Kita harus ngapain, ya kan? Yang terpenting adalah kita tahu dasar-dasarnya. Nah, tahu dasar-dasar memasak itu sama seperti ketika kita belajar psikologi. Kita nggak bisa belajar dari orang yang tidak mempelajari itu sebelumnya. Tidak memiliki banyak pengalaman itu sebelumnya. Maka datanglah ke profesional. Nah, profesional soal masak-memasak itu siapa sih? Apakah masinis? Apakah psikolog? Ya, apakah polisi? Tentu tidak, tapi kita datang ke chef yang memang dia belajar untuk kegiatan-kegiatan di dapur. Chef sendiri juga ada banyak ya. Ada yang khusus pastry, terus Betul. apa lagi, chef? Kita punya chef khusus Western, itu belajarnya chef. Kita ada chef Ivan teman-teman. Chef Oke, Ivan itu chef memang Ivan. belajarnya dari Norwegia langsung nih. Wow, ya. Tentang masakan Western udah jangan ditanya lagi. Luar biasa. Harus cobain sendiri masakannya chef Ivan di sini. Hmm. Terus kita ada chef Mona juga di dekorasi. Oke. Teman-teman mungkin sering lihat hasil-hasil karyanya Chef Mona di Instagram Ions Culinary College. Nah, itu bisa dilihat sendiri gimana kreasinya, cara pemilihan warna, dekorasi cake-nya. Kemudian di bakery kita ada Chef Vicky. Oke. Nah, itu rotinya bisa ngembang-ngembang seperti itu. Sekarang Chef Novi kalau ngomong ngembang lihatnya ke saya. Oke. Lanjut, Chef. Kemudian kita ada chef kontinental juga, ada chef oriental, ada chef Yudi itu di kelas khusus Japanese. Karena memang chef Yudi itu profesional sekali, udah bertahun-tahun dia pegang restoran-restoran Japanese Miss. Wow. Jadi jangan ditanya lagi gimana rasa makanannya, pasti sudah sesuai dengan standar yang memang standar kriterianya di Japanese seperti itu. Oke. Terus kita ada Chef Rico, Chef Adam, kita ada siapa lagi Pak? Yopi. Kita ada Chef Suban karena kita nggak hanya cooking aja ya Miss Culinary College, kita ada food serving juga. Jadi mengukir buah. Kita ada chef profesionalnya juga. Itu memang yang sudah expert di bidang food carving. Jadi teman-teman yang mau garnish karena cooking kan tidak jauh dari Nggak bisa garnish. lepas dari Nggak itu bisa ya. lepas, ya. Termasuk ke dekorasi aja. Tadi juga kita nggak bisa lepas ya. Betul. Pastry, dekorasi, kalau Masak yang pasti ada garnish itu tadi. garnish, plating itu bisa belajar di sini. Iya. Kita ada barista juga, Miss. Wah, yang lagi hits ya, selain pastry yang lagi hits tuh kopi. Nah, ini Kita yang suka ngopi, cobain. Kita punya barista-barista yang keren ya. keren banget. Oke, dan pastinya nggak akan salah ketika sahabat detection semua ataupun sahabat Ions Culinary College semua datangnya ke profesional, datanglah ke Ions International Education. Kenapa? Udah nggak usah ditanya, kitchen-nya aja kayak gini, ya. Ini yang di sini, yang di dalam lebih ngeri lagi, lebih ngeri lagi kalau udah bayangin dapurnya Master Chef, ya begitulah ya isinya gitu. Jadi nggak usah nanti-nanti buat mencoba ya, tidak usah nanti-nanti untuk mencari tempat mengembangkan diri, dan tidak ada salahnya kita doing dulu, kita lakukan dulu. Yuk segera teman-teman semua daftar di holiday programnya Ions Culinary College di 3 batch itu tadi, 22 Mei, 29 Mei, dan 5 Juni. Di sana kita akan belajar bersama untuk membuat corn cheese, Portugis cheese tart, dan almond spiku. Kita akan mahir yang mana nanti? Ya harus daftar dulu gitu ya. 100.000 udah bisa bikin. Semua sudah disediakan di sini ya. Ajak sahabat kalian, ajak mamanya boleh, ajak anaknya boleh ya, ajak suaminya boleh banget ya.
Supaya apa? Supaya kita bisa berdinamika bersama di sini. Tapi jangan sampai ketinggalan juga. Karena apa? Detection akan ada event playdate nanti setelah 3 kali kita bertemu di Friday Fun Day, kita akan adakan playdate dan kursinya terbatas. Kita akan berikan undangan di playdate yang pertama untuk sahabat semua yang setia dengan Detection Yogyakarta. Datang ke sini, masuk ke kitchennya Ions Culinary College dan kita akan masak bersama chef-chef handal tentunya di sana. Nggak akan nyesel ya, karena kita akan persembahkan semua yang luar biasa di sini. Dan sahabat Detection semua, apabila nanti sudah nyampe di sini, kemudian teruau-uau sama kitchennya, boleh ceritakan loh sama sahabat-sahabatnya di sekolah, sahabat-sahabatnya di kampus, tetangga-tetangganya di rumah, saudara-saudaranya ya. Supaya apa? Kita memberikan lebih banyak informasi positif kepada seluruh masyarakat yang ada di circle kita sendiri. Oke, nah asik kan ngobrol bersama dengan Chef Novi, banyak banget yang bisa kita dapatkan. Dari apa itu pastry, kenapa Chef Novi itu menyukai pastry, tantangannya kayak apa, hal menyenangkannya apa, siswa-siswanya juga seperti apa. Dan sekarang rata-rata siswanya sudah sukses, sudah bisa bikin bisnis sendiri. Bisnis makanan itu nggak akan mati karena selamanya kita hidup pasti akan butuh makan, ya kan? Jadi, yuk jangan ketinggalan, jangan sampai kehabisan slot untuk masuk ke program Ions Culinary College di holiday program nanti. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akan undur diri dulu ya, Chef Novi ya. Bagi sahabat Detection semua yang masih ingin kepo-kepo lihat Miss Novi atau lihat saya, bisa langsung lihat juga ke IGTV-nya Detection atau IGTV-nya Ions Culinary College dan juga ke YouTube channelnya Ions International Education. Oke, saya Dipe dan Saya Chef Novi. kami undur diri ya. Jaga kesehatan selalu, semangat, dan pastinya kalian semua harus bahagia. Bye! Hai, welcome to Ion Culinary College. Selama ini kalian sudah pernah dengarkan Culinary Academy dan Culinary College. Nah, kebetulan hari ini kita ada kelas reguler dan kelas akademi. Akademi hari ini ada praktek dan teori. Yuk kita lihat seperti apa kelas teori dan prakteknya. Nah, sekarang kita ada di kelas offline untuk akademi sesi yang ke-15. Kita intip seperti apa yuk di dalam. Excuse me, Chef. Halo, Chef. Halo, Hari ini materi tentang apa, Chef? kita lagi ngebahas kitchen tools. Oke, Chef Yudi. Halo, selamat siang. Hari ini masak apa, Chef Yudi? Hari ini kita masak beef PTO beef sama spring roll. Sekarang kita masuk ke ruang praktek kita. Oke, ini berbes untuk masak. Halo, Chef. Halo. Ini Chef Yudi dan ini masak apa, Chef? Hari ini kita bikin kue tradisional teh kukus. Berbagai macam olahan masakan. Dan kalau teman-teman mau belajar ini nggak bakal nyesel sih. Nggak bakal nyesel sama sekali kalau belajar masakan ini. Kita sudah lihat semua fasilitas dan kegiatan KPM kita hari ini. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi, bisa datang langsung ke Ion International Education, atau kalian bisa lihat video-video kami, atau bisa follow juga Instagram kami di Ion_Culinary College, atau nanti kalian bisa lihat di video-video berikut kami. Sampai jumpa, bye! Hai, welcome to Ion Culinary College. Selama ini kalian sudah pernah dengarkan Culinary Academy dan Culinary College. Nah, kebetulan hari ini kita ada kelas reguler dan kelas akademi. Akademi hari ini ada praktek dan teori. Yuk kita lihat seperti apa kelas teori.